Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fasallama, setelah salam, Nabi setelah salam, summa qama musri'an, kemudian berdiri bergegas, riqaban nas, dengan melangkahi pundak para sahabat yang jadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, serta segenap pemirsa di luar area Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa mendapatkan nikmat yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun pagi ini kita memiliki keluhan sakit, tetapi sesungguhnya di luar kita banyak saudara-saudara kita yang lebih parah sakitnya, sehingga tidak bisa hadir atau terhalang untuk melakukan jenis-jenis kebaikan yang sesungguhnya kalau sehat itu bisa dikerjakan. Terus di antara kita mungkin memiliki permasalahan-permasalahan yang rumit, tetapi alhamdulillah yakin bahwa di luar sana banyak saudara-saudara kita yang permasalahannya jauh lebih rumit dan jauh lebih berat. Tapi bahwasanya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau curhat-curhatan sama sesama teman, sesama orang nih Pak, dicurhati orang, yang curhat itu seolah-olah sudah bumi ini, dunia ini sudah nimbuk, sudah ketiban berat beban sak bumi. Tapi kita yang mendengarkan curhatan itu juga punya masalah gitu. Dan masalah itu tidak lebih ringan dari orang yang cerita. Jadi masalah itu ternyata sawang sinawang, juga kebahagiaan itu juga sawang sinawang. Maka sesungguhnya yang bisa berbahagia di antara kita, yang lebih fresh di antara kita adalah yang paling bisa bersyukur. Satu hari saya bertandang ke rumah teman yang beliau sudah tertimpa sakit macam-macam cerita, terus sampai ke sana tidak menyelesaikan masalah, tambah masalahnya begitu. Nah terus ngeluh ke saya Pak, didatangi temennya gitu. Dibilang sama temennya yang datang itu sampai itu nggak seberapa gitu. Jadi sawang sinawang persoalan itu ternyata, dan bahwasanya Allah memberikan beban ujian itu memang setakaran yang dimampu masing-masing, sehingga yang merasa itu pasti paling berat.
Karena kalau kekuatan orang itu 5 kilo membawa beban, Pak. Allah ngasih beban masalah atau ujian itu ya kurang dari 5 kilo. Tapi ada seseorang yang dikarunia kekuatan bisa ngangkat beban 15 kilo, Allah ngasih ujiannya ya hampir 15 kilo begitu. Sehingga bagi dari persepsi orang masing-masing, permasalahan dirinya itu sudah permasalahan yang paling berat. Tidak ada masalah yang lebih berat dari dirinya. Padahal orang lain yang mendengar cerita itu bisa jadi punya permasalahan juga yang lebih berat lagi. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar apapun, karena setiap orang dikarunia ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk, dengan berbagai kasus, dengan berbagai apapun yang tujuannya wala nabluwannakum hatta na'lamunal mujahid hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh aku akan uji setiap kalian hingga kalian bisa membuktikan, bisa memperlihatkan kepadaku seberapa kalian itu orang yang bersabar dan bersungguh-sungguh. Jadi seperti itu adanya. Setiap pribadi dihinggapi oleh persoalan, oleh masalah, dan itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bisa sampai di sini pada kesempatan pagi ini suatu karunia besar. Ternyata kita bisa menyampingkan semua permasalahan-permasalahan sehingga kita bisa melakukan kebaikan. Ini yang sangat-sangat besar kita syukuri. Sholawat serta salam mugi kunjuk atur dumateng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaat beliau. Kita di dunia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang hebat ibadahnya sehebat apapun, karena kalau ditukar dengan kenikmatan Allah tidak ada apa-apanya. Sehingga pasti kita nanti pulang ke hadirat Allah itu dalam kondisi kurang, Pak. Kurang amal, kurang ini, kurang itu. Ini pasti di antara kita. Hanya rahmat Allah sajalah kelak yang bisa menyelamatkan kita. Dan hanya di antara bentuk rahmat Allah itu adalah syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga siapapun kita, seberapapun besar kekurangan kita ketika meninggalkan dunia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya. Yang rahmat itu di antaranya adalah syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kita masih di babu fil mubadarotin ila khair. Jadi bersegera di dalam kebaikan. Kita telah urai pekan lalu beberapa landasan ayatnya, di antaranya Al-Baqarah 148 yang menjelaskan bahwa kita harus berlomba-lomba, harus bersaing-saing di dalam hal kebaikan. Gitu, harus bersaing-saing di dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan bentuknya apapun. Persaingan itu tidak boleh dengan saling merendahkan, gitu. Itu nggih yang ayat pertama dulu, wastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Kemudian juga surat berikutnya adalah Al-A'raf. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ali Imran ayat 133. Itu kita diminta oleh Allah bersegera untuk menggapai ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin. Kemudian kita juga sudah membahas tentang hadis al-awwal. Yang pertama kemarin dari Abi Hurairah, yang kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk segera beramal, untuk menyegerakan amal soleh.
Karena fitnah atau penyesatan atau gangguan-gangguan itu sedemikian mencengkeram kita, seperti halnya potongan-potongan malam yang bisa menyesatkan, hingga seseorang paginya masih beriman, sorenya bisa berstatus kafir. Meskipun tidak menyatakan keluar dari Islam, tetapi keputusan hatinya, keputusan perilaku tindakannya, bisa ucapannya, bisa mengeluarkan dia dari hakikat Islam, sehingga bisa dikatakan pagi masih beriman, sore sudah kafir. Sore masih beriman, pagi sudah kafir, dikarenakan yabi'udinahu bi'arati minad dunya, menjual atau menukar idealisme Islamnya dengan perolehan-perolehan dunia, demi segepok uang, demi secercah jabatan, dia mau mengorbankan akidah Islamnya. Kalau tidak mau melakukan ini, dipecat misalkan, atau karirnya dihambat, atau pangkatnya dihambat, begitu. Ini satu bentuk fitnah yang mencengkeram. PNS misalkan, kalau tidak mau jadi anggota koperasi riba, nanti takut-takuti akan dihambat karirnya, tidak bisa jadi kepala bagian, tidak bisa jadi kepala seksi. Nah, kalau saya yang diadakan seperti itu, Pak, istri saya sudah nggak apa-apa, dipecat pun nggak apa-apa, karena Allah menjamin kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberi ganti hal serupa yang lebih besar. Itu alhamdulillah, sampai lembaganya itu hancur sekarang, istri saya nggak diapa-apakan, Pak. Satu-satunya guru yang tidak ikut koperasi apa, Pak? Raung itu, sampai sekarang raungnya nggak ada, ya aman-aman saja gitu. Alhamdulillah. Ini salah satu contoh. Kemudian kita ke hadis Ats-Tsani di dalam bab 10 ini, hadis yang kedua, an Abi Sirwa'ah, atau bisa dikatakan Abi Sirwa'ah. Jadi kalau orang Arab itu kalau nulis bahasa Arab itu tidak diharokati, Pak. Jadi harokat itu bisa macam-macam. Ini ada Sirwa'ah. Ini kalau tidak diberi harokat bisa dibaca Sirwa'ah. Nah, itu jadi ada beberapa versi, tapi ini ada harokatnya, jadi lebih jelas. An Abi Sirwa'ah, namanya itu kunyah atau sebutan. Berarti dia punya anak namanya Sirwa'ah. Kalau saya punya anak Jagat Muhammad, kunyah saya bisa Abu Jagat, bisa Abu Muhammad, tapi bukan Abu Janda. Abu Janda itu merupakan bentuk Pak, perolok-olokan, Pak, itu, Pak. Jadi karena nggak senengnya dengan istilah-istilah Arab, nggak senengnya dengan orang-orang yang pakai kunyah, padahal pakai kunyah itu sunnah. Itu pakai kunyah itu sunnah. Jadi kalau jenengan punya anak namanya Iwan, ya sudah pakai kunyah Abu Iwan. Nah, ada orang yang tidak senang dengan istilah-istilah Arab itu. Istilah-istilah Arab itu dianggap intoleran, gitu. Sehingga dia membuat plesetan, bikin namanya itu nama sendirinya Abu Janda. Sampai sekarang ada orangnya Abu Janda. Naudzubillah. Ini namanya sendiri Uqbah bin Al-Harits. Punya anak Sirwa'ah, maka kunyah dia Abu Sirwa'ah. An Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Qala, sahabat ini menceritakan bahwasanya dirinya pernah terlibat dalam satu adegan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cerita ini. Sholaitu ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat waro'a, di belakang, berarti Nabi jadi makmum, jadi imam. Abu Sirwa'ah ini jadi makmum. Kemudian yang terjadi bil Madinatil Asyra, di kota Madinah di waktu Asyar. Di Madinah itu ada banyak masjid Nabi, Pak. Di antaranya masjid Quba, masjid apa begitu. Tapi
kalau melihat cerita ini nanti yang dimaksud ini adalah Masjid Nabawi bil Madinatil Asra, di masjid di Madinah di waktu asar. Fasallama, setelah salam, Nabi setelah salam, summa qama musri'an, kemudian berdiri bergegas, musri'an, beranjak meninggalkan. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri bergegas beranjak pergi, riqaban nas, dengan melangkahi pundak para sahabat yang jadi makmum. Jadi kalau Nabi kalau sholat sesuai dengan sunnah itu Pak, jamaah itu dempet Pak. Jadi mata kaki ketemu mata kaki, pundak ketemu pundak, sehingga ketika duduk pun ya masih dempet-dempet seperti itu. Kalau kita kadang-kadang enggak Pak, kita ingin mengamalkan sunnah mata kaki ketemu mata kaki, tapi dibegagahno gitu, begagah begitu, sehingga apa, antara pundak dengan pundak itu jauh gitu, perjauhan. Nah ini belum sesuai dengan yang disunnahkan oleh Nabi. Mata kaki bertemu dengan mata kaki. Ukuran kedua adalah pundak bertemu dengan pundak. Jadi tidak begagah gitu, begagah. Nah, ketika duduk pun nanti masih saling berhimpitan. Sehingga Rasul ketika setelah salam berdiri beranjak pergi itu riqaban nas, dengan melangkahi orang-orang atau jamaah itu. Riqaban nas. Ila ba'di hujarin nisa. Kemana? Menuju ke bilik atau rumah atau kamar salah seorang istri beliau. Nah, dari sini bisa dideteksi bahwa ini Masjid Nabawi, karena masjid yang ada rumah atau lebih dikatakan kamar lah Pak, kamar godaan atau apa itu, karena ya kecil, sampai sekarang pun ada kecil tuh nempel di ini, misalkan imaman ini dinding masjid ya di belakang situ ada pintunya. Jadi setelah sholat beliau masuk. Di sini tidak disebutkan istrinya yang siapa, tetapi kalau merujuk dari ini adalah Aisyah, istrinya yang bernama Aisyah, karena yang berkamar di samping Raudhah itu, nah di sebelah situ Pak, di sebelahnya sini, ini rumah Rasul dan Aisyah. Hanya kamar, bukan rumah. Karena apa? Sempit sekali. Kalau dibuat tidur, misalkan Rasul sholat malam, Aisyah tidur, Sayyidah Aisyah tidur. Ketika Rasul sujud, kakinya Aisyah ditarik. Ketika Rasul berdiri, kakinya selonjor, supaya kalau sujud nanti tidak kena sujud. Ini betapa tergambar seorang kepala negara, seorang pemuka manusia, kondisi rumahnya seperti itu. Dalam beberapa riwayat dinyatakan kalau Rasul bangun tidur itu di pipinya ngecap tikar pandan. Tikar itu apa sih? Ya tikar. Jadi kayaknya daun kurma itu dihaluskan terus dibuat anyaman jadi tikar, kayaknya seperti itu. Betapa kasarnya. Dan inilah cermin kesederhanaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut cerita, setelah beliau cepat-cepat masuk kamar, benih mau lain-lain Pak, ini jangan ngeres ini. Masuk kamar istrinya, salah satu istrinya, ba'di hujarin nisaihi fafari'an nas. Kemudian orang-orang yang dilangkai tadi, para jamaah itu heran Pak, kaget, loh kok gitu ya, ada nas min sur'atihi, kaget dengan ketergesa-gesaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak seperti biasanya. Tidak seberapa lama, fa kharaja alaihim, Rasul pun keluar dari kamar menemui jamaah tadi itu. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Rasul melihat wajah-wajah para sahabat itu pada takjub atau heran, lebih dikatakan apa? Gumun gitu, gumun, heran. Kalau orang Madura apa? Getun ya Pak? Nggih Pak, getun. Kalau getun orang Jawa itu nyesel. Kalau orang Madura getun itu gumun, heran. Nggih. Rasul bisa melihat fara'a annahum.
Rasul bisa melihat di antara mereka semua qad ajibu, sangat terheran-heran. Mereka terheran-heran min sur'atihi, dengan kejadian itu. Kok marek sholat kok tergesa-gesa ngalih itu loh, gak wiritan gak apa gitu. Faqala, ya, untuk menetralisir suasana, Rasul kemudian bersabda, zakartu syai'an, aku mengingat, aku teringat ada sesuatu min tibrin. Min tibrin itu di takhrij di sini sejenis perhiasan, tetapi bukan untuk perhiasan, Pak. Sebatang dari jenis emas atau perak. Jadi bukan dahabin, bukan emas, tidak disebutkan secara spesifik apakah itu emas atau apakah itu fiddatin itu perak. Tapi di sini dinyatakan sebagai apa? Tibrin itu bisa diartikan ya sejenis itu, emas atau perak. Jadi bukan spesifik emas atau perak. Ternyata Rasul teringat, zakartu syai'an min tibrin indana, aku teringat sepotong emas atau perak yang masih ada bersama kami di rumah. Kami itu ya saya dan istri lah misalnya. Fakarihtu ayyah bisani, dan itu sangat mengganggu, aku nggak suka karena itu sangat mengganggu pikiranku di saat sholat. Fa'amartu, lalu aku perintahkan bikismatihi, untuk membaginya. Rawahul Bukhari. Di dalam riwayatin, di dalam riwayat lain, kuntu khalaftu fil baiti tibron, aku ada menyimpan sesuatu emas atau perak di rumahku, minas sodakoti, dari hasil sodakoh. Sodakoh di sini bisa sedekah, bisa zakat, Pak. Tapi yang pasti bukan hadiah. Sehingga Rasul antipati. Satu-satunya Rasul Nabi yang tidak memakan harta sedekah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku menerima hadiah, tetapi aku tidak memakan sedekah. Jadi kalau hadiah beliau mau makan. Tapi kalau sedekah jenis itu beliau tidak mau. Nah, min sedekatin fakarihtu, dan aku merasa terganggu, aku tidak suka an ubayyitahu, dia menginap di rumahku. Ini ya, dalam satu riwayat dijelaskan lagi, riwayat yang lain oleh Imam Bukhari, bahwasanya itu tadi adalah harta dari sedekah, sebatang emas itu, sehingga Rasul tidak suka kalau dia sampai ngendap.